Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Mutiara Lestari, salah satu mahasiswi bimbingan dan konseling di IKIP Siliwangi. Ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara mengenai problematika pembelajaran daring dan luring, Ibu. Iya, selamat siang. Dengan senang hati, silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa tahun ini negara kita mengalami pandemi COVID-19. Nah, pada saat itu sekolah hanya diperbolehkan menggunakan sistem pembelajaran daring. Menurut Ibu, apakah pembelajaran daring ini bisa dikatakan efektif untuk siswa SD? Pembelajaran daring selama masa pandemi ini pada awalnya dirasakan sangat berat. Kalau menurut saya bagi siswa SD. Saya yang mengajar di SD ini cukup kewalahan untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh, apalagi melalui cara daring ini melalui dalam jaringan. Salah satunya karena memang penggunaan media dalam pembelajaran daring ini tidak sepenuhnya dapat dilakukan oleh peserta didik. Artinya, para peserta didik atau siswa dalam menjalankan kegiatan pembelajaran masih sangat dibutuhkan atau masih sangat membutuhkan bimbingan dan juga arahan dari orang tuanya. Sementara orang tuanya sendiri tidak selalu bisa membersamai mereka ketika belajar daring. Selain itu juga beberapa hambatan lain diantaranya kepemilikan dari media seperti ponsel dan sebagainya itu tidak semua dapat mensupport dari terlaksananya pembelajaran daring. Jadi untuk mengukur efektivitasnya untuk siswa SD, kalau yang saya rasakan di lapangan itu memang sangat kurang efektif. Seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya metode apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran daring ini? Nah, untuk metode yang saya gunakan dalam pembelajaran daring atau selama pembelajaran jarak jauh ini, itu disesuaikan dengan kelas yang saya ajar. Karena saya di sini berperan sebagai guru mata pelajaran, jadi kelas rendah sampai kelas tinggi saya mengajar. Untuk kelas rendah, kelas 1 misalnya, saya hanya menggunakan grup WhatsApp untuk media pemberian materi ajar atau bahan ajar. Sementara untuk kelas tinggi, biasanya yaitu misalnya kelas 4, saya gunakan aplikasi Google Classroom untuk pemberian materi, tanggung jawab, absensi, dan sebagainya. Itu metode yang digunakan. Adapun pemberian materi ajar juga bisa melalui, kalau untuk kelas rendah biasanya melalui video yang saya kirim melalui link YouTube, kemudian bisa juga melalui voice note ataupun materi ajar berupa foto atau file. Sedangkan untuk materi di kelas tinggi tidak terlalu berbeda juga sih sebenarnya, hanya mungkin lebih kompleks saja, lebih sering video, lebih sering file-file sebagai melalui file referensi materi ajar yang berhubungan dengan pelajaran saat ini. Seperti itu. Baik Ibu, untuk media atau sarana tersebut, bagaimana kemampuan siswa dalam menggunakan media pembelajaran daring ini Ibu? Kemampuan siswa untuk kelas rendah yang saya rasakan itu mereka masih memerlukan bantuan dari orang tua. Bahkan terkadang untuk kelas rendah yang mengerjakan ataupun yang mengoperasikan ponselnya itu adalah orang tuanya. Makanya salah satu alasan ketidakefektifan pembelajaran daring melalui media ponsel ini adalah karena untuk Anda itu masih membutuhkan bantuan dari orang tuanya. Itu mungkin berbeda lah dengan siswa yang kelas tinggi. Mereka sudah bisa mengoperasikannya atau bahkan mereka sudah bisa belajar mandiri
Salah satunya melalui media ponsel yang di dalamnya ada aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pembelajaran. Tetapi tetap itu masih harus dalam penguasaan orang tua, seperti itu. Itu pun bagi yang memiliki, itu siswa yang memiliki ponsel pribadi. Tapi kebanyakan mereka masih menggunakan ponsel milik orang tuanya untuk yang digunakan untuk pembelajaran daring ini. Begitu. Baik. Selanjutnya, apakah ada kesulitan atau hambatan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran daring ini? Jika ada, apa saja kesulitan dan hambatan tersebut? Ada jelas ya, untuk kesulitan atau hambatan yang saya hadapi selama pembelajaran daring ini lumayan cukup banyak juga. Dan tadi sudah disampaikan bahwa tidak semua peserta didik memiliki smartphone atau ponsel yang bisa mensupport kegiatan pembelajaran. Selain itu juga yang memiliki masih juga terhambat, mereka tidak mengumpulkan tugas ataupun terlambat karena ponsel yang suka mereka gunakan untuk belajar adalah ponsel milik orang tuanya. Sementara orang tuanya harus bekerja di luar rumah sehingga kegiatan pembelajaran terhambat. Nah, selain itu juga kepemilikan kuota. Kadang tidak sedikit peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas, bahkan sampai berhari-hari keterlambatannya dengan alasan karena tidak memiliki kuota. Itu termasuk juga tidak memiliki ponsel. Itu adalah hambatan-hambatan yang saya hadapi ketika melaksanakan pembelajaran secara daring ini. Seperti itu mungkin untuk secara garis besarnya kepemilikan media pembelajaran ini cukup menjadi hambatan yang besar dalam penyampaian pembelajaran. Begitu. Baik. Lantas, upaya apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan atau hambatan tersebut, Ibu? Upaya yang dilakukan yang pertama adalah pemberian toleransi waktu. Jadi ketika materi pembelajaran disampaikan, sebenarnya sebagai salah satu cara untuk penumbuhan sikap disiplin terhadap peserta didik adalah saya biasanya membatasi kegiatan mereka dalam penggunaan ponsel untuk pembelajaran. Misalkan untuk pemberian tugas, saya batasi misalkan sampai 2 sampai 3 jam. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan mereka pembiasaan disiplin, pembiasaan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Tetapi tadi karena adanya beberapa hambatan yang dimiliki oleh peserta didik, maka mau tidak mau saya pun harus memiliki solusi. Nah, salah satu yang digunakan adalah untuk menghadapi kesulitan atau hambatan yang dihadapi baik oleh peserta didik maupun saya sebagai pendidik adalah dengan pemberian toleransi waktu. Artinya mereka bisa mengumpulkan tugas ketika mereka sudah bisa menggunakan ponsel untuk yang digunakan untuk menerima materi ajar. Contoh misalkan ketika mereka tidak bisa mengirimkan, biasanya saya memberikan tugasnya pagi hari nih, misalkan jam 8 dikasih toleransi waktu 3 jam atau maksimal sampai jam 10 atau jam 11 lah, sampai jam 12 tugas harus dikumpulkan misalkan. Tapi karena untuk mereka yang memiliki hambatan ponselnya dibawa oleh orang tuanya, ya mau tidak mau saya harus memberikan toleransi waktu. Artinya mereka boleh mengumpulkan tugasnya terlambat dengan catatan ada pemberitahuan terlebih dahulu jika mereka tidak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu karena alasan misalkan ponselnya dibawa oleh orang tua bekerja dan sebagainya. Selain itu juga hal yang dilakukan adalah melalui tugas mereka, misalkan untuk mereka yang tidak memiliki ponsel, boleh mencari informasi tentang tugas pembelajarannya dari teman terdekat. Nah, nanti hasilnya walaupun tidak dikirim kembali melalui hasil belajar ya atau hasil tugasnya tidak dikirim lagi melalui ponsel, saya berikan ke toleransi untuk mereka mengumpulkannya secara langsung ke sekolah pada waktu tertentu. Seperti itu mungkin salah satu solusi-solusi yang dilakukan agar mereka bisa tetap belajar dan memenuhi tugas yang diberikan oleh pendidik atau guru. Begitu. Baik, Ibu, terima kasih.
selanjutnya ketika sudah beberapa semester ini menggunakan sistem pembelajaran daring ya Bu, dan sekarang hampir rata-rata sudah kembali ke semula, yaitu pembelajaran secara luring atau tatap muka. Maka apakah ada perbedaan yang Ibu rasakan dalam pembelajaran daring dan luring ini? Jelas sangat berbeda ya. Ketika mereka mungkin selama 2 tahun masa pandemi terbiasa dengan pembelajaran daring, dan sekarang harus kembali ke sekolah, banyak hal yang kami sebagai pendidik rasakan. Salah satunya adalah dalam kegiatan sosialisasi mereka. Jadi para peserta didik, kami terkadang kehilangan apa ya, masa-masa mereka di sekolah, mungkin yang terampas karena harus belajar dari rumah, itu seolah ketika kembali ke sekolah, mereka itu ibarat mendapat kebebasan baru. Terus kami pun merasa menemukan bahwa mereka seperti orang-orang baru. Karena mungkin mereka terbiasa dengan lingkungan rumah, ketika ke sekolah, mereka lebih menunjukkan perilaku sosial yang biasanya mereka tunjukkan di rumah. Dan mungkin ada beberapa yang seharusnya tidak ditunjukkan. Artinya ketika pembelajaran daring terjadi peralihan dari pembelajaran daring ke pembelajaran luring, hal pertama yang harus kami sebagai pendidik atasi adalah bagaimana mampu mengarahkan mereka untuk kembali menjadi siswa yang belajar di sekolah dengan aturan-aturan sekolah. Karena selama 2 tahun ini mereka seolah tidak tersentuh dengan aturan sekolah karena belajar jarak jauh tadi ya. Sehingga karena mereka tidak terbiasa dengan aturan-aturan sekolah, ketika belajar di rumah mereka memiliki kebebasan mungkin ya untuk belajar semau dia, dan ketika kembali ke sekolah, kebiasaan-kebiasaan itu masih terbawa. Jadi ketika pembelajaran kembali luring, hal yang pertama kami lakukan adalah bagaimana bisa kembali mendisiplinkan siswa agar mereka dapat melakukan pembelajaran seperti yang seharusnya, taat pada aturan-aturan, kemudian itu dari segi perilaku ya, dari segi perilaku bagaimana mereka juga kembali harus mempelajari cara bersosialisasi yang baik dan benar dengan teman-teman, dengan guru dan sebagainya. Kemudian dari segi akademik, ternyata pembelajaran daring itu tidak bisa membuat mereka untuk sebagian besar tidak membuat mereka lebih banyak pengetahuannya. Bahkan tidak sedikit kami yang menemukan ketika mereka itu mengalami daringnya kelas 3 nih. 2 tahun pandemi, berarti ketika mereka kembali ke sekolah, mereka adalah kelas 5. Tetapi secara kognitif atau secara pengetahuan, mereka itu masih ada di tahapan kelas 3. Karena mungkin pembelajaran di kelas 4 atau di kelas 3 itu sendiri yang diberikan secara daring kurang efektif tadi. Sehingga kami cukup kewalahan di awal-awal masa pembelajaran peralihan dari daring ke luring ini. Jadi bukan hanya perilaku yang menjadi sasaran pembenahan, tetapi juga dari segi kognitif. Itu mungkin hal yang harus benar-benar adaptasi gitu ya untuk pembelajaran peralihan dari daring ke luring. Seperti itu. Baik Ibu. Lantas bagaimana karakteristik siswa dalam pembelajaran secara tatap muka ketika mereka sudah terbiasa dan nyaman dengan pembelajaran daring ini, Bu? Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan tentang di awal ya, tadi sedikit disinggung mengenai perbedaan yang dirasakan secara daring dan luring. Nah, salah satunya tadi dalam perubahan perilaku. Jadi ketika pembelajaran tatap muka terjadi, mungkin mereka masih merasa bahwa mereka masih belajar atau hidup di dunia maya atau di rumah yang tidak ada gurunya, kemudian tidak ada teman-temannya, sehingga karakteristik siswa di sini pasca pandemi memiliki perubahan yang cukup besar, terutama mereka masih lebih banyak hal negatifnya lah gitu. Sehingga saya sebagai pendidik di sini
ketika memasuki masa pembelajaran luring yang menjadi sasaran utama itu adalah bagaimana kembali mengarahkan perilaku mereka supaya mereka tetap menjadi pelajar-pelajar seusianya. Karena setelah daring itu terjadi perubahan yang cukup signifikan dari masalah perilaku yang menyebabkan karakteristik mereka pun berubah. Salah satu contoh nih, dari segi usia mereka itu kelas 5, tetapi mungkin karena pengaruh-pengaruh dari luar yang selama pembelajaran daring lebih banyak mereka terima, terutama dari pengaruh media sosial, mereka itu kadang tidak sedikit yang dewasa sebelum waktunya, mulai dari pergaulannya, pengetahuannya dan sebagainya. Sehingga permasalahan-permasalahan pun yang terjadi di sekolah dasar itu tidak sedikit. Jika dulu terjadi di SMP atau SMA, mungkin sekarang pun permasalahan peserta didik itu sudah terjadi di SD. Dan salah satu penyebabnya kalau menurut analisa saya sebagai pendidik itu karena adanya learning loss yang terjadi karena sekolah ditutup akibat adanya pandemi ini. Gitu. Jadi karakteristik siswa itu mereka terlihat lebih bebas. Kemudian ya secara umum lah dewasa sebelum waktunya lah gitu. Karena mungkin tadi banyak sekali pengaruh dari luar, salah satunya dari media sosial yang masuk ke dalam diri mereka sehingga mereka tumbuh menjadi seseorang yang baru tanpa arahan, mungkin seperti itu. Baik Ibu, lantas bagaimana cara Ibu dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan ketika pembelajaran daring dan luring ini? Mewujudkan pelajaran yang efektif. Kalau secara daring tadi ya, kalau menurut saya untuk tingkat SD itu lebih banyak hambatannya, sehingga untuk mewujudkan pembelajaran efektif memang cukup sulit gitu, kecuali buat mereka yang memang benar-benar memiliki keinginan belajarnya yang tinggi. Tapi untuk siswa SD itu masih, terutama di lingkungan tempat saya mengajar, itu masih sulit didapatkan di diri siswa keinginan untuk belajar sendiri, sehingga menumbuhkan pembelajaran yang efektif secara daring. Sehingga masih perlu motivasi-motivasi. Dalam hal ini saya melibatkan orang tua untuk tetap bisa membantu terlaksananya proses pembelajaran, terutama yang secara daring. Artinya tidak hanya guru di sekolah yang bertindak sebagai guru, tetapi juga orang tua itu adalah guru yang sebenarnya. Sehingga salah satu langkah yang saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran efektif secara daring adalah dengan meningkatkan komunikasi dengan orang tua agar mereka dapat membantu, membimbing, membersamai, mengawasi, mengarahkan putra-putrinya selama kegiatan pembelajaran daring. Adapun secara pembelajaran luring, karena mungkin mereka selama ini sudah terbiasa dengan teknologi ya, gadget yang digunakan sebagai sumber belajar atau media pembelajaran, maka yang saya lakukan di pembelajaran luring pun tidak jauh dari melibatkan teknologi. Misalkan ketika memberikan tugas, mereka bisa mencari dari Google gitu ya. Kemudian ketika membuat project atau pembelajaran yang berbasis project, salah satunya menggunakan media-media di telepon, di telepon seluler yang bisa digunakan untuk pembuatan project itu. Contohnya misalkan seperti membuat bahan diskusi melalui aplikasi Canva dan sebagainya ya. Intinya pendekatan teknologi pedagogik itu digunakan dalam pembelajaran luring pasca pandemi ini karena ternyata itu lebih menarik untuk mereka. Seperti itu. Jadi ketika mereka diajak untuk menggunakan smartphone, contoh misalkan ulangannya melalui Quizzes, melalui Google Form dan sebagainya, meskipun sudah luring ya, tapi mereka tampaknya lebih bersemangat. Karena mungkin selama daring mereka sudah berhubungan dengan teknologi. Sehingga ketika luring, kami tetap melibatkan teknologi dalam pembelajaran, mereka tampaknya lebih bersemangat. Sehingga pembelajaran luring pun tercipta lebih efektif begitu. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Ibu, kesulitan atau hambatan apa yang Ibu alami dalam proses pembelajaran yang dilakukan
secara luring atau tatap muka ini, dan upaya apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan atau hambatan tersebut? Kesulitan memang tadi saya sampaikan bahwa terjadinya peralihan dari pembelajaran daring ke luring itu cukup memberikan efek yang sangat besar, terutama dalam hal karakteristik ya, adanya perubahan perilaku. Jadi perilaku anak-anak yang mungkin selama ini mereka terkurung di rumah, bermain dengan gadget, ketika mereka keluar itu ternyata terjadi perubahan yang sangat signifikan, terutama kami para guru bahkan terkadang sedikit kewalahan dengan perubahan karakteristik mereka. Mungkin mereka lebih berani, lebih apa ya, lebih kritis mungkin ya, tetapi tidak hanya dalam hal yang positif. Memang peserta didik yang kritis itu baik, tetapi ada juga sih peserta didik yang kritisnya dalam hal negatif, aktifnya dalam hal negatif gitu. Karena mungkin mereka selama ini terlalu bebas bermain karena waktu belajar secara daring itu terbatas, sehingga pengaruh-pengaruh dari lingkungan itu masih mereka lebih besar mereka terima sehingga terbawa ke lingkungan sekolah. Jadi yang itu ya, itu dari segi perilaku peserta didik. Dan yang kedua hambatannya ketika luring itu tadi secara kognitif mereka itu saya merasa bahwa tidak sesuai dengan usianya. Contoh misalkan tadi dia kelas 5 harusnya pengetahuannya sudah sampai sini, tapi karena 2 tahun pandemi, selama 2 tahun dilaksanakan daring, pembelajaran tidak efektif, materi pembelajaran juga tidak diterima secara menyeluruh, sehingga pengetahuan mereka terkadang yang terlewat, apa ya, untuk materi kelas 5 kurang bisa dipahami karena materi kelas 4 dan kelas 3-nya juga mereka kurang memahami itu. Jadi tidak hanya masalah kesulitan dalam hal karakteristik atau pemahaman karakteristik peserta didik pasca pandemi ini, tetapi juga dalam hal kognitif mereka yang pasca pandemi dirasa kurang begitu. Adapun solusi yang dilakukan untuk masalah karakteristik, saya lebih ke bagaimana menyembuhkan atau membuat mereka kembali nyaman berada di sekolah. Bagaimana mengajak mereka agar kembali terbiasa dengan suasana sekolah, dengan aturan, dengan tertib dan sebagainya. Gitu. Jadi membuat mereka nyaman di kelas itu lebih penguasaan kelas lebih didominankan. Sedangkan untuk masalah kognitifnya, kita salah satunya ketika mereka sudah nyaman dan terbiasa di kelas, kembali belajar di kelas, di sekolah bersama-sama, bisa dilakukan juga pemberian pelajaran tambahan. Tapi itu pun dengan metode yang menyenangkan, yang membuat mereka tidak terbebani dan sebagainya. Salah satunya misalkan dengan pemberian materi pembelajaran tambahan melalui kegiatan tanya jawab, kuis, kemudian cerdas cermat, melalui fun games lah, tetapi mereka tetap di dalamnya ada konten pembelajaran, begitu. Baik Ibu, sepertinya sudah cukup ya Ibu untuk sesi wawancara tentang problematika pembelajaran daring dan luring ini. Saya ucapkan terima kasih Ibu karena sudah bersedia untuk diwawancara dan meluangkan waktunya untuk saya. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk saya dan pembaca yang lainnya dalam laporan. Terima Ya, kasih Ibu. sama-sama. Ya, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sukses terus ya kakak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.